Kasus investasi tabung tanah yang menahbiskan Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang kemarin siang. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat terkait gugatan perdata senilai 560 juta lebih itu, UYM lagi-lagi tidak hadir. Ustadz bernama asli Jaman Nur Khotib Mansur itu memberikan mandat kepada Ariel Mukhtar, kuasa hukumnya, untuk menjawab gugatan yang diajukan 3 mantan TKW, yaitu Surati, Aida Alamsyah, dan Yeni Rahmawati. Hari ini sidangnya adalah jawaban dari kuasa hukum Jaman Nur Khotib Mansur atas gugatan yang kita ajukan. Jadi memberikan jawaban, kita belum baca sih seperti apa tanggapan mereka. Sidang berikutnya itu 1 minggu. 1 minggu nanti itu adalah tanggapan kita atas jawaban. Namanya replik. Susah ditemuin kan? Kalau dari klien kami susah, walaupun katanya gampang ditemuin, tapi susah. Ternyata susah. Makanya disomasi lalu digugat. Kita kan sudah melalui proses mediasi ya. Proses mediasi, dan mediasi itu dianggap gagal karena tidak tercapai titik temu. Jadi pihak kuasa hukum Saudara Jaman mengatakan ya kita lanjut saja. Jadi sebenarnya mediasi itu adalah ajang di mana kita bisa bermusyawarah untuk mencapai satu titik temu, tapi kan faktanya tidak tercapai. Ya, menurut Asfa Davibia, kuasa hukum UYM tak berkenan bicara soal lain kecuali topik yang sudah diarahkan oleh sang ustadz. Ariel Mukhtar juga tidak tahu mengapa UYM seolah enggan menjalin komunikasi dengan 3 penggugat sebelum dan sesudah kasus itu bergulir ke persidangan. Bahkan mediasi antara UYM dengan Surati, Aida, dan Yeni tak menemui jalan buntu karena UYM terkesan tak mau membicarakan kerugian yang diderita 3 penggugat, baik secara material maupun imaterial. Kalau kuasa hukum itu kan apa kata prinsipal. Waktu mediasi juga mereka mengatakan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan di 2 kasus yang saya pegang, 2 mediasi itu kan Saudara Jaman tidak pernah hadir. Kuasa hukum kan tidak bisa mengambil apapun keputusan kecuali atas perintah, mengatakan ya yang saya dengar pada saat di mediasi ya sudah lanjut saja pokok perkara gitu loh. Berbeda pada sidang sebelumnya, kali ini tak satu pun dari 3 penggugat yang menghadiri persidangan. Hal itu lantaran ketiganya berada di daerah dan tengah kesulitan keuangan. Harapan mereka, uang yang mereka investasikan ke program tabung tanah melalui Koperasi Merah Putih yang didirikan UYM bisa dikembalikan berikut dengan keuntungan yang dijanjikan sang ustadz. Seperti diketahui, investasi tabung tanah itu sudah bergulir sejak tahun 2014, tapi hingga kini ketiga penggugat tak mendapatkan apa-apa. Oh ya, secara ekonomi memang sulit sekarang ya. Yang satu itu udah pindah ke Bengkulu apa kemana gitu, ke kebun karet. Secara ekonomi sih susah. Jadi buat mereka tuh mereka hanya berharap janji uang bagi hasil sebagaimana yang dikemukakan waktu itu bisa diberikan. Penyanyi Nindi Ayunda lagi-lagi diterpa isu tak sedap. Pelantun lagu untuk sahabat itu dituding belum berstatus janda. Tudingan itu terlontar dari kuasa hukum Askara Parasadi Harsono, mantan suami Nindi. Saat ditemui awak media kemarin siang, Musli seolah menegaskan bahwa Askara belum menjadi mantan suami Nindi. Hal itu lantaran putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum memiliki kekuatan hukum tetap karena Askara mengajukan peninjauan kembali atau PK. Setelah gagal di tingkat banding dan kasasi, kubu Askara berharap Mahkamah Agung mengabulkan PK mereka. Walhasil, menurut Musli, selama PK masih berjalan, Nindi dan Askara masih berstatus suami istri. Saya mengabarkan bahwa sudah dapat surat dari Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2022
bahwa putusan kasasi sudah turun ya. Jadi sudah diputuskan. Yang intinya seperti tingkat pertama dan tingkat kedua terjadi perceraian antara Aska dan Nindi. Jadi mereka bercerai dengan alasan masing-masing ya. Jadi dengan alasan dari Nindi apa, dari Aska juga apa, kemudian anak juga begitu. Anak di bawah asuhan Nindi, namun tidak boleh menutup akses atau mempersulit Aska untuk ketemu anak-anak tersebut. Kalau masalah upaya hukumnya bagaimana, nanti kembali ke Aska lah, karena masih ada satu upaya hukum, yaitu PK ya, peninjauan kembali. Selama mereka belum mendapatkan akte cerai, mereka masih suami istri. Ya. Jadi tidak ada yang boleh mengklaim sudah bercerai, belum boleh. Karena menikah ada buku nikahnya, bercerai ada akte cerainya. Kalau yang ngajukan laki-laki harus ada ikrar talak. Kalau yang mengajukan perempuan ada namanya penjatuhan talak oleh majelis hakim. Buktinya apa mereka bercerai? Ada akte cerai. Sebelum ada akte cerai, pasangan suami istri tetap sebagai suami istri secara hukum. Dengan adanya PK, perceraian Nindi dengan Askara menjadi perceraian selebriti yang terpanjang dalam proses peradilan, seperti perceraian Ahmad Dhani dan Maya Estianty, yang juga bergulir sampai tahap PK. Bedanya, selama Mahkamah Agung belum memutuskan hasil PK, Maya tak menikah lagi. Sedangkan Nindi, sejak awal sidang di Pengadilan Agama, dikabarkan sudah menikah siri dengan Dito, kekasih gelapnya. Bahkan sekarang mereka terang-terangan membagikan foto mesra di Instagram. Jika Nindi nekat menikah lagi secara siri, maka secara perspektif hukum Islam, ia memiliki 2 suami. Hanya sebatas teman kan tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai menikah itu sudah melanggar hukum. Walaupun menikah secara agama pun melanggar hukum, tidak boleh. Karena statusnya masih istri orang. Ya. Jadi masyarakat juga bisa menilai kan, selama ini dari Aska dituduh selingkuh, dari Aska nuduh Nindi selingkuh, masyarakat bisa menilai siapa yang sedang dekat sama orang lain, begitu kan? Itu aja masyarakat yang menilai. Kita nggak bisa memaksakan bahwa yang salah si Aska, yang salah Nindi, nggak bisa. Masyarakat bisa menilai dari perkembangan yang ada. Iya, kalau selingkuh ini masuk pasal 284 tentang perzinahan kan harus masuk pidana. Selama belum masuk pidana kan belum bisa dibuktikan. Tapi kalau dari sisi sosial kan bisa menilai ini orang salah apa tidak begitu. Suami orang tapi kok dekat sama perempuan lain, atau ini masih istri orang kok sudah pacaran sama orang lain, masyarakat pasti bisa menilai. Itu nggak boleh. Yang juga disesali Musli, Nindi membatasi pertemuan Askara dengan anak-anaknya. Padahal Askara sudah menafkahi kedua anaknya sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan yang lebih memprihatinkan, pihak Askara merasa pertemuan singkat dengan anak-anaknya dimanfaatkan Nindi untuk mencari tahu kisah asmara Askara. Bahkan anak Nindi berhasil mendapatkan foto sang ayah bersama wanita lain. Hal itulah yang membuat pihak Askara berang karena Nindi seolah tak peduli dengan perkembangan mental anak-anaknya. Aska sih fokusnya pokoknya anak, dia nggak peduli masalah Nindi dekat siapa, nggak peduli lah, sudah dia juga sudah mau cerai kan, ya sudahlah gitu. Dipertahankan awalnya kan demi anak-anak sama keluarga. Begitu Aska sudah tahu ada laki-laki lain, yang tahu dari rekaman itu dari babysitter kan nyebut namanya, ya sudah Aska sudahlah, hatinya sudah diisi orang lain. Aska mundur begitu. Aska sudah normal, sudah mulai bekerja, sudah mulai usaha ya dia kan harus menafkahi anak-anaknya. Ya sepertinya nanti kalau mereka ini sudah keluar akte cerai kan Aska sudah punya pasangan, Nindi juga sudah punya pasangan ya kan, yang harus diurus kan anak-anak. Masing-masing nanti kan punya kebahagiaan masing-masing kan, pasangan baru gitu. Kalau keluhan Aska ke saya ini belum ini, agak merasa kesulitan ketemu anak. Jadi nomornya di WA di ini ya gitu. Kemudian ke Nindi juga ya tapi ketemuan anak belum sampai saat ini.